الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita masih di poin yang ke-12. Kalau kemarin kita berhenti sampai pembahasan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, yang menunjukkan akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar yang berapa? Yang keempat, kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kabar tersebut semuanya terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang terakhir yang kita bahas adalah wa ikhbaruhu bi wuqu'is sayf wa annahu la yurfa'u idza waqa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ketika darah di antara kaum muslimin itu terteteskan dan terjadi pertumpahan darah, dan dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka itu adalah darahnya Utsman radhiyallahu anhu. Maka Rasul mengatakan dalam hadis Tauban, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, maka tidak terangkat pedang tersebut sampai hari kiamat. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya setelah Utsman radhiyallahu anhu wafat, maka setelah itu terjadi peperangan di antara para sahabat, seperti dalam perang Jamal. Maka dalam perang Jamal ini 3 tokoh besar, Aisyah, Zubair, dan Talha, mengingatkan Ali radhiyallahu anhu supaya menghukum orang-orang yang telah membunuh Ali radhiyallahu anhu.
mulia Talhah dan sahabat yang mulia Zubair bin Awwam. Bahkan setelah peperangan Husain, Ali radhiyallahu anhu menangis jadi-jadinya ketika melihat jenazahnya Talhah dan jenazahnya Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu terjadi peperangan Siffin. Peperangan Siffin ini terjadi pada tahun 37 Hijriah di bulan Safar. Peperangannya terjadi 9 hari dari awal Safar sampai hari yang ke-9. Terjadi di antara pasukannya Ali radhiyallahu anhu dengan pasukan yang besar, jumlahnya 145.000 pasukan, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan jumlah pasukan sekitar 135.000 pasukan. Bertemu dua pasukan ini selama 9 hari, dan yang wafat dari dua pasukan itu sekitar 70.000 kaum muslimin. 70.000 kaum muslimin. Dan setelah itu peperangan terhadap Khawarij yang mereka melakukan kerusakan di muka bumi, maka Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka. Setelah orang-orang Khawarij berkumpul di Harurah ataupun Nahrawan, kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, kami tidak akan mengusik kalian selama kalian tidak berbuat kerusakan. Maka pada saat itu sahabat yang mulia Abdullah bin Khabbab bin Al-Arab bersama istrinya ketika melewati orang-orang Khawarij, maka dibunuhlah sahabat Abdullah bin Khabbab bin Al-Arab. Bahkan istrinya yang lagi hamil besar pun dibunuh dan perutnya disobek oleh orang-orang Khawarij sehingga janinnya dikeluarkan. Maka Ali radhiyallahu anhu langsung marah dan memerangi orang-orang Khawarij, dan pada saat itu 16.000 orang-orang Khawarij ditumpas oleh Ali radhiyallahu anhu, sehingga Ali radhiyallahu anhu ketika memegang khilafah disibukkan dengan internal dari kaum muslimin, sehingga tidak ada perluasan dari wilayah kaum muslimin, karena Ali radhiyallahu anhu sibuk meredam kerusakan dan meredam pertikaian di antara kaum muslimin yang terjadi pada zamannya Ali radhiyallahu anhu. Jadi alhasil itu semua tidak akan padam setelah dibunuhnya Utsman bin Affan, dan pedang itu tidak akan terangkat, pasti akan memakan korban kematian demi kematian sampai kapan? Kata Rasulullah, sampai hari kiamat. Kemudian wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha wa sabi ba'dihim ba'dha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis Thauban bahwasanya kaum muslimin akan saling bertikai di antara mereka, bahkan saling membunuh di antara mereka dan saling menawan di antara mereka. Dan ini berkaitan dengan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dengan dua permintaan, dan dua permintaannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang pertama untuk tidak umatnya ini dibinasakan dengan kemarau yang panjang secara menyeluruh, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dipenuhi secara mutlak. Adapun permintaan dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah yang kedua, supaya umatnya tidak dibinasakan dan dikuasakan terhadap orang-orang kufar atau oleh orang-orang kufar, maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi
permintaan tersebut, akan tetapi memberikan ijabah sahabat terhadap permintaan Nabi tersebut dengan syarat. Jadi ijabah bersyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Saya tidak akan memberikan kekuasaan terhadap orang-orang kufar atas orang-orang yang beriman, sehingga mereka menguasai negeri mereka. Orang-orang kufar menguasai apa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan Allah menjamin, walau ijtama'a alaihim man biaqfariha, walaupun orang-orang kufar mereka semua berkumpul di seluruh muka bumi, maka tidak akan mampu mengalahkan orang-orang yang beriman. Syaratnya apa? Syaratnya hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha. Hal ini tidak akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kaum muslimin di antara mereka bertikai, berperang, saling membunuh, wa yasbi ba'dhum ba'dha, dan di antara mereka saling menawan. Peperangan, maka apabila terjadi, maka kaum muslimin akan lemah. Dan ini terjadi dalam sejarah kelam yang didapat oleh Bani Abbasiyah. Di akhir Bani Abbasiyah pada tahun 656. Kayak ada yang ngobrol. Pak, yang di belakang makan silakan, jangan ngobrol. Bagaimana tadi? Ketika Bani Abbasiyah, Allah Subhanahu wa taala tarik kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka ketika di antara mereka saling berperang, di antara mereka saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka pasukan Tatar, pasukan Mongol yang langsung menguasai ibu kota dari Khilafah Abbasiyah, di mana itu di Baghdad. Dan di Baghdad pada saat itu terjadi pembantaian yang luar biasa. Khalifahnya dibunuh, istananya dikuasai. Kemudian pada saat itu disebutkan 2 juta kaum muslimin yang ada di Baghdad mati, wafat. Dan orang-orang Tatar, orang-orang Mongol berdiam diri di Baghdad selama 2 bulan. Pembantaian demi pembantaian mereka lakukan. Bahkan sejarawan Ibnu Athir seperti yang kita sebutkan sampai enggan menceritakan hal tersebut. Sampai beliau mengatakan, ya laitani mintu qabla hadza, seandainya saya mati sebelum tragedi ini terjadi. Saking tidak kuatnya untuk menceritakan. Karena disebutkan pada saat itu selokan isinya darah. Selokan isinya darah. Di mana-mana isinya darah. Jenazah kaum muslimin bertumpuk di mana-mana, 2 juta yang wafat pada saat itu. Dan itu terjadi ketika kaum muslimin lemah. Kaum muslimin saling bertikai di antara mereka. Dan tentu yang kedua, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sangatlah lemah. Tauhid mereka lemah. Tauhid mereka sangatlah lemah. Maka apabila keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kewibawaan terhadap orang-orang yang beriman, dan rasa takut yang ada di hati orang-orang kufar terhadap orang-orang yang beriman tidak ada apabila hubungan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sangatlah jelek. Lebih-lebih yang berkaitan dengan tauhid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum
yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan terhadap orang-orang yang beriman. Ini janji dari Allah apabila telah dinyatakan oleh Allah, wa man asdaqu minallahi qila, pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada perkataan yang lebih benar dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tidak ada keraguan-keraguan dalam hati kita. Kita katakan pasti ini akan terjadi. Maka Allah memberikan janji terhadap orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mengamalkan dengan amal saleh. Ketika beramal, amalnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak berbuat bid'ah, tidak ketika beribadah kepada selain Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastakhlifannahum fil ardi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka kekuasaan, kejayaan. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan kepada umat-umat terdahulu. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk mereka agama mereka. Mereka mampu mengamalkan agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ganti rasa takut di hati mereka dengan rasa aman. Kapan ini terjadi dan kapan hal ini akan kita dapat? Ketika ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ketika orang-orang yang beriman mereka beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Maka ketika tauhid dijaga, amal saleh digalakkan, dilakukan, saling mengingatkan, maka inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian wa khawfuhu ala ummatihi min a'immatid dhalin, dan rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dari pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang dianggap sebagai ulama ketika mereka menyesatkan orang-orang yang beriman. Karena inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mereka dianggap sebagai orang alim, dianggap sebagai pemimpin, kemudian berfatwa dengan fatwa yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian tidak dapati efeknya dan dampaknya di antara kaum muslimin. Sehingga ketika ada perempuan yang tidak berjilbab diingatkan untuk menutup auratnya dan berjilbab, maka jawabannya apa? Kata Ustaz Fulan, kata Kiai Fulan, atau kata Profesor Fulan, atau kata Doktor Fulan, bahwasanya yang penting ketakwaan itu ada di hati. Ada nggak yang kayak gini? Ketika diingatkan untuk menutup kepalanya, auratnya, perempuan-perempuan untuk menutup supaya tidak kelihatan, untuk berjilbab, maka dijawab dengan apa? Kata Ustaz Fulan yang belajarnya udah lama sekali, dia mengatakan yang penting hatinya berjilbab. Tuh, beli di mana tuh jilbab untuk hati? Ketika dilarang untuk mengucapkan selamat terhadap orang-orang yang merayakan perayaan yang di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan dalil-dalilnya, diberikan hujah-hujahnya, maka sebagian orang menyatakan ketika diingatkan kata Ustaz Fulan, kata ulama Fulan, kata Kiai Fulan, boleh, itu adalah toleransi.
diingatkan oleh Rasulullah dan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ketika diingatkan untuk ketika kita hanya beribadah hanya kepada Allah, ketika kita hanya berdoa kepada Allah. Kalau berdoa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat pun mencontohkannya. Maka sebagian orang ketika ingin hajatnya itu terlaksana larinya kemana? Ke kuburan, minta di kuburan, kemudian berdoa di kuburan yang dianggap keramat atau kuburan yang dianggap di dalamnya orang alim. Ketika diingatkan ini kesyirikan, ini kekufuran, ini adalah agamanya Abu Jahal dan Abu Lahab yang dulu diperangi oleh Rasulullah SAW. Jawabannya apa? Kata orang alim, ibadah seperti ini adalah tawasul, boleh. Yang penting ikhlas. Ada enggak? Akhirnya malah menghinakan diri. Saya siapa sih? Saya ini, sedangkan ini siapa? Padahal kita tidak tahu posisi seseorang dan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhasil yang termasuk memberikan adil lemahnya umat Islam ini sehingga mereka tidak mendapatkan kejayaan, di antaranya adalah al-a'immatul mudillin, para imam-imam yang sesat, yang mereka akan merusak agama ini dengan fatwa-fatwa mereka, dengan kejahilan mereka. Bisa jadi mereka ketika berfatwa mengetahui bahwasanya mereka itu adalah salah, karena mereka sengaja untuk menggiring umat ini di atas kesalahan dan menjauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Dan ini pun yang ditakutkan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang munafik yang mereka memiliki lisannya yang tajam, memiliki lisan yang pandai untuk bersilat lidah. Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kulla munafikin alimin lisan. Sesungguhnya yang paling saya takutkan dan khawatirkan terhadap umatku adalah orang-orang munafik yang mereka pandai untuk bersilat lidah. Jadi imam di sini, al-a'immah di sini termasuk maknanya adalah orang-orang alim. Orang-orang mereka memiliki ilmu, akan tetapi fatwanya jauh dari kebenaran. Yang kedua, bisa juga artinya adalah pemimpin yang berkuasa. Pemimpin yang berkuasa, seperti yang terjadi pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Bid'ah yang sangat dahsyat tersebar pada zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, dengannya banyak darah para ulama bercucuran, adalah ketika Khalifah Ma'mun memiliki pemikirannya yang sangat Mu'tazilah, yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk dan semua para ulama diuji dengan ujian demikian. Siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah disiksa dengan siksa yang luar biasa. Kemudian juga yang termasuk dari al-a'immah di sini adalah al-ubbad, orang-orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, akan tapi ketika berfatwa, fatwanya tidak sesuai dengan basirah, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Sehingga dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan apakah yang merusak agama seseorang? Tidaklah merusak agama seseorang kecuali tiga orang, yaitu penguasa-penguasa, para ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama su', dan yang ketiga para rahib-rahibnya, para ahli ibadah. Karena mereka ketiganya matbu'un, diikuti oleh orang-orang awam. Mau tidak mau tingkah lakunya, pernyataannya dan perbuatannya diikuti
dipuji oleh orang-orang awam, oleh orang-orang kaum muslimin, dan bisa jadi pengikutan mereka, suri tauladan mereka terhadap tiga kelompok ini tanpa bertanya terlebih dahulu, dengan hanya husnuzon dan pembenaran saja. Si fulan melakukan berarti boleh, si fulan melakukan berarti boleh. Dan ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan dikabarkan, dan ini terjadi. Wa ikhbaruhu bizuhuril mutanabbi'in, dan Rasulullah SAW mengabarkan dengan munculnya orang nabi, orang-orang yang mengklaim bahwasanya diri mereka adalah nabi. Bahkan dalam hadis Tauban ini disebutkan jumlah mereka, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin. Bahwasanya di umatku ini ada 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan saya ini adalah penutupnya para nabi. Maka di sini disebutkan 30 orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Di zaman Nabi saja ada 2 orang yang telah mengaku sebagai nabi. Yang pertama Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, dan yang kedua Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah. Bahkan di setiap generasi pastilah ada orang-orang yang mereka mengklaim diri mereka menjadi nabi. Maka apa makna dari bilangan 30? Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah, dibawakan oleh Imam Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini, hadzal hasru bi 30 la ya'ni inhisar al-mutanabbi'in bidzalik li'annahum aktsaru min dzalik. Penyebutan bilangan 30 bukan artinya bahwasanya orang-orang yang mengaku nabi jumlahnya hanya 30 saja. Karena jumlah mereka dikatakan oleh Imam Ibn Hajar lebih dari 30. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fayakunu dzikru 30 li bayanil haddil adna. Maka disebutkan jumlah bilangan 30 untuk menjelaskan yang paling sedikit dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Artinya jumlah mereka dari umat nabi yang mengaku hal tersebut sampai hari kiamat tidaklah kurang dari 30. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud 30 adalah orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki massa dan banyak pengikutnya. Dan adapun selain dari 30 ini, banyak orang-orang yang mengklaim menjadi nabi. Bahkan ada atlet badminton amatiran ya kan, mengaku menjadi nabi. Ada lagi yang perempuan entah dari mana, dia mengakui bahwasanya sebelumnya hidupnya adalah tidak jauh dari dunia malam, kemudian mengaku menjadi nabi. Dan subhanallah semuanya ada pengikutnya. Dan ini ujian buat orang-orang yang beriman. Padahal Rasulullah SAW membandingkan, itu dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai amin. Dan keberadaan Nabi di tengah-tengah orang Quraisy kemudian berdakwah, itu untuk mengingatkan orang Quraisy bahwasanya Nabi SAW orang yang berakhlak mulia dan sangat terpercaya dan tidak pernah melakukan dusta. Bahkan orang-orang Quraisy menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan bahwasanya beliau telah mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dan peringatan orang yang mengikuti beliau
akan masuk surga dan orang yang tidak taat kepada beliau akan masuk neraka, maka orang-orang Quraisy melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan nabi-nabi palsu seperti Qadiani, seperti Ahmad Bulan Khan di India atau Pakistan. India atau Pakistan tuh, Pak? Hah? Di mana tuh? Atau kita sebutnya semenanjung India aja ya, biar kena semua. Alhasil mengaku menjadi nabi dan banyak pengikutnya, bahkan memiliki kekuatan dan didukung oleh orang-orang kufar. Didukung oleh orang-orang kufar. Kemudian mukjizat yang ke-8, wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatil mansurah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ada golongan kelompok yang mereka akan senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka senantiasa berada di atas tauhid, mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka senantiasa ada sampai datang perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam poin yang ke-18, poin yang ke-12 dalam dari hadis Thauban ini ada 8 mukjizat atau 8 kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala menampakkan untuk Nabi timur dan barat dan mengabarkan bahwasanya timur dan barat dari kota Madinah ini kekuasaan umatnya akan menyebar. Kemudian beliau mengabarkan bahwasanya Persia dan Romawi akan takluk kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan yang ketiga, bahwasanya beliau mendapatkan ijabah dari doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama, tidak dibinasakan umatnya dengan kemarau yang panjang secara menyeluruh. Yang kedua, untuk tidak diberikan kekuasaan terhadap orang-orang kafir di atas orang-orang yang beriman. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan terjadinya pertumpahan darah yang tidak akan berhenti apabila darah sudah mulai diteteskan. Dan para ulama menyebutkan tetesan darah yang pertama tersebut adalah darahnya Utsman bin Affan. Kemudian yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya umatnya ini akan terjadi peperangan di antara mereka, saling membunuh di antara mereka dan saling menawan di antara mereka. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan adanya imam-imam yang menyesatkan. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya 30 nabi palsu dari umat ini. Yang kedelapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ada kelompok, ada orang-orang yang mereka pasti akan senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Di manakah entah di mana, bisa di barat, bisa di timur, bisa di Afrika, bisa di Eropa, bisa di Arab, di mana saja. Bukan artinya Taifah ini berkelompok, akan tapi artinya ada beberapa orang, ada manusia-manusia dari umat Nabi yang mereka senantiasa mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh penulis kitab ini, wa kullu hadza waqa'a kama akhbara. Setiap dari poin yang telah dikabarkan oleh Rasulullah yang 8 hal ini terjadi seperti apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'anna kulla wahidatin minha ab'adu ma yakunu fil 'uqul. Padahal setiap dari apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 8 hal ini, apabila dibandingkan dengan akal-akal manusia, maka ini sangatlah tidak mungkin. Allah Akbar. Sangatlah tidak mungkin.
ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau telah mengatakan bahwasanya itu semua telah terjadi. Bayangkan ketika Nabi ada di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa itu kan Zaid al-ahmar wal abyad, saya akan mendapatkan kekuasaannya Persia dan kekuasaannya Romawi. Padahal pada saat itu Romawi dan Persia adalah sangat kuat sekali. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh kaum muslimin yang ada di Madinah untuk berperang melawan Persia, sebagian orang berdiam saja. Diingatkan lagi oleh Umar, berdiam saja. Sampai ada panglima yang saat itu datang meminta bantuan kepada Umar untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dengan kerajaan Persia. Baru diceritakan keadaan mereka, bahwasanya mereka lah itu langgang dalam peperangan Qadisiyah. Bahkan raja mereka yang pada saat itu bernama Rustum mati di tangan kaum muslimin, maka membaraklah kaum muslimin pada saat itu, sehingga sebagian besar pada saat itu langsung ikut untuk memerangi kerajaan Persia, dan Persia pun dihapus dari peta kekuatan dunia pada tahun 21 Hijriah pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lebih dari itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq, sedikit sekali adu senjata. Yang terjadi adalah orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi, mereka mengepung kota Madinah selama 1 bulan, dari pertengahan bulan Syawal sampai pertengahan bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-5 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuat parit, atau bayangkan dalam keadaan membuat parit, ataupun para sahabat mendapati batu yang sangat besar, maka para sahabat kesusahan sehingga diberikan alat untuk memecah batu ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah memecahnya. Kemudian ketika memecah batu ini, maka Rasulullah mengatakan, "U'titu mafatihal furs." Saya akan diberikan kunci-kunci yang dimiliki oleh kerajaan Persia. Allahu Akbar. Apakah para sahabat meragukan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah? Tidak. Bayangkan pada saat itu Rasulullah dalam keadaan terkepung. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat disebutkan ketakutan mereka sampai dalam tenggorokan, takut mereka luar biasa, dikepung sampai Rasulullah meninggalkan sholat. Tidak meninggalkan secara menyeluruh, akan tapi karena peperangan yang luar biasa, karena waktu itu bikin parit yang luar biasa, sampai Rasulullah mengqadha sholatnya. Terkadang 5 waktu Rasulullah qadha dalam satu waktu. Terkadang sholat asar dilakukan di awal sholat, di waktu sholat maghrib. Karena apa? Waktu yang sangat mencekam. Di depan ada musuh, di belakang ada musuh. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang yang beriman bahwasanya Nabi dan umatnya akan memegang kekuasaannya orang-orang Persia. Memukul lagi dengan satu pukulan. Kemudian Rasulullah katakan, "Wa utitu mafatihasy Syam." Saya dan umatku akan memegang kekuasaannya negeri Syam yang dipegang oleh orang-orang Romawi. Allah. Dalam keadaan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, dan para sahabat tidak meragukan sedikit pun apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الآئمة المضلين. Mencukupkan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dari
para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Seperti yang sudah kita sebutkan, pemimpin-pemimpin ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, maksudnya adalah umara, penguasa, maksudnya adalah para ulama, dan maksudnya juga para ubad, ahli ibadah. Karena ketiganya senantiasa dijadikan patokan kebenaran oleh sebagian kaum muslimin. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Fal umara lahum sultatu wa tanfidh." Para umara, para penguasa, mereka memiliki kekuasaan dan mereka memiliki perintah, dan perintah-perintahnya pastilah dilaksanakan. Wal ulama lahum tawjih wal irsyad. Sedangkan para ulama, mereka memiliki kekuatan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kaum muslimin. Wal ubbad lahum taqrirun nasi wa hida'uhum bi ahwalihim. Adapun ahli ibadah, mereka memiliki kemampuan untuk memperdaya manusia. Bisa jadi manusia kaum muslimin terpedaya dengan keadaan mereka ketika ahli ibadah ini rajin beribadah, rajin berpuasa, kemudian kaum muslimin tertipu dengan keadaan mereka. Maka ketiganya ini dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yuta'una wa yutada bihim. Mereka lah orang-orang yang ditaati dan apa yang mereka lakukan diikuti oleh orang lain. Fayakhafu 'alal ummati minhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada umatnya dari tiga kelompok ini. Tentu dari ulama yang su, dari umara yang su, dari ubad yang su. Li'annahum idza kanu mudillina dhalla bihim katsirun minan nas. Karena apabila tiga kelompok ini jelek, maka mereka akan menyesatkan manusia, sehingga kebanyakan manusia akan tersesat dan terpedaya oleh mereka. Wa idza kanu hadina, dan apabila ketiganya di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ihtada bihim katsirun minan nas, maka kebanyakan dari manusia akan mendapatkan hidayah ketika melihat ketiganya. Ar-rabi'ata asyrata, pelajaran yang ke-14, at-tanbihu ala makna ibadatil awthan. Mengingatkan makna dari beribadah kepada awthan. Artinya makna ibadah itu tidak hanya ruku, sujud, menyembelih korban untuk berhala, bukan itu saja. Akan tetapi makna dari ibadah adalah meliputi ketika sebagian orang mengikuti para imam-imam yang menyesatkan, sehingga ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka manusia mengikutinya. Sebaliknya, ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengikutnya mengikutinya, maka ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Adi ibn Hatim. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.